bener-bener sangat jelas, sangat jelas. Sumpah merinding gua. Sangat jelas. Sosok. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Econ di channelnya Econ Simbolon di segmen Pocon Horor, podcast Econ Horor, dimana kita di segmen ini menceritakan cerita horor maupun kisah nyata di dalam video segmen ini. Oh ya, seperti judul video yang saya buat, Misteri Rumahku Sosok Wanita. Kenapa sampai saya buat judul seperti itu? Mari kita masuk ke kisah cerita nyata saya. Awal saya memasuki rumah tersebut setelah saya selesai sekolah menengah kejuruan SMK Negeri 5. Mungkin yang nonton video ini ada sekolah dari situ, kita satu sekolah gitu ya. Singkat cerita, saya lulusan terima ijazah dan terbang ke Kota Palu, di mana saya mendaftarkan di salah satu universitas di Kota Palu. Sebelum saya mendaftarkan di universitas tersebut, saya terutama ke rumah saudara dulu, dan saudara mengantarkan saya ke rumah orang tua saya, dan di situ saya akan menempatinya. Setelah saya melihat dan menjalani menuju rumah saya, atau rumah orang tua saya maksudnya, tempatnya sangat gelap, dan saya diantar kalau nggak salah sore ya. Kenapa saya bilang gelap? Karena sore udah mau malam. Saya ditunjukkan lokasinya dulu, dan di jalan menuju ke rumah yang saya tempati sangat-sangat gelap. Nggak ada lampu penerangan di jalan. Mungkin di saat di tengah kota oke iya, tapi pas mau masuk ke lorongnya sangat gelap. Singkat cerita, sampai di rumah tersebut dan saya ditunjukkan nih kuncinya, dan saya buka pintunya pun sangat gimana ya. Oh ya, ini tampilan sekilas rumah saya dari Google Maps ya. Soalnya nggak jelas banget. Nah, itu dia sosoknya. Dan setelah saya buka pintunya sangat keras, dan saya buka pelan-pelan, gila, suara pintunya aja menakutkan. Saya masuk ke dalam, saya lihat saya lihat ruangannya sangat-sangat berantakan. Kursi terbalik, meja terbalik, banyak sarang laba-laba. Itu debu ya, wow, tebalnya minta ampun. Kan posisi rumahnya, ini rumahnya bertingkat, tapi bertingkat setengah, ada dari kayu, sebagian dinding. Saya menuju ke dapur. Wow, dapurnya lebih seram dari yang saya bayangkan. Di situ ada dapur yang belum jadi ya, masih masih berbentuk semen gitu ya, belum di keramik, tapi sudah ada bentuk tempat
kompor gas, di bawahnya tempat gas, tapi belum di keramik, dan atapnya itu bocor kalau hujan ya, bocor lah. Nah, jadi singkat cerita saya bersihkan, dan teman-teman saya juga datang, saudara juga datang bersihkan. Saya nggak langsung tinggal karena sudah maghrib ya. Jadi saya putuskan setelah bersih mungkin 1-2 hari baru saya tinggal di rumah itu. Nah, setelah bersih dan selesai 1-2 hari, saya berkeputusan untuk tinggal di rumah tersebut. Di hari pertama saya tinggal, nah di sini saya sangat-sangat gimana ya, sebenarnya mendua hati gitu ya. Saya melihat ke atas, bumbungan atas, lantai 2 kan ada tangganya tangga kayu. Kalau diinjak cek bunyi. Ya mungkin kalian bayangin sendiri, di atas lantai papan, dan papannya sudah lapuk-lapuk, plafonnya nggak ada gitu ya. Jadi singkat cerita, malam tiba. Nah, malam tiba ini, kalau kompornya sudah di belakang ya, saya sudah tata rapi, dan kamar saya di depan ya. Jadi pas ini posisi pintu masuk, di sini posisi pintu kamar saya, kayak kos-kosan gitu sih, tapi dari dalam juga bisa masuk. Nah, jadi malam itu saya belum ada teman karena saya masih pede dan berani gitu ya. Mungkin karena iman saya di situ masih kuat ya. Jadi saya memutuskan sendiri, tidur sendiri. Dan udah maghrib, saya masak, terus saya makan. Tetangga bilang sih, cerita sama saya di sana dipanggil Ucok ya, nggak tahu kenapa Ucok, mungkin karena orang Batak. Cok dipanggil saya, sini dulu bentar, ini udah situasi malam nih ya. Dia bilang, Cok, berani tidur sendiri gitu? Iya. Emang kenapa kalau aku tidur sendiri? Enggak sih, enggak kenapa gitu. Cuma rasa ingin tahu saya paksa terus. Kenapa sih, Pak Edi namanya? Kenapa? Dia cerita, ini kan rumah udah lama, udah jarang yang tempati katanya. Jadi pernah sih dengar, bukan aku si Ucok katanya. Kenapa? Orang-orang bilang ada penghuninya gitu. Saya langsung bapak ini udah malam nih ya, coba apa ini, masa itu yang akan rumah orang tua saya, apa ya, aku harus takut coba kan gitu. Nah, jadi Pak Edi ini bilang, ya udah deh Ucok, kalau kamu nggak takut, cuma bilangin aja gitu supaya jangan kaget ya. Ya udah, setelah dia cerita, saya masuk ke dalam. Di situ ada salah satu TV ya, mungkin TV udah ada sih di dalam TV kalau nggak salah ya. TV yang bekas kontrak ini rumah, nggak tahu lah. Jadi TV tersebut saya letakin, ini tangga ya. Ini tangga, di bawah tangga itu saya taruh TV tersebut. Nah, jadi posisi saya tuh ya menghadap TV,
gimana ya, ini saya, ini TV ya, ini TV. Nah di samping sini itu pintu masuk ke dapur, dan pintunya nggak ada, plong gitu ya. Saya pertama nggak berpikiran buruk dan berpikiran horor gitu ya, karena mungkin sekali lagi mungkin di situ saya masih ada iman yang kecil. Oh ya, saya seorang Kristiani ya. Nah jadi saya duduk begini ya, sebentar ya, saya duduk, oke begini seperti ini. Nah di depan tersebut ini kamera ya, di depan ini TV saya, pas TV saya gitu, dan di sampingnya pintu mau ke dapur. Nah singkat cerita, saya hidupi TV, tak, saya mulai nonton itu juga untuk menghilangkan rasa takut saya gitu ya. Nah terus di samping itu ada ruang pelong gitu, dan mau naik ke tangga ke atas ya gitu ya. Di situ lampunya lampu redup saya buat, mungkin hemat listrik ya. Jadi situasi lampunya itu nggak sangat sih, tapi nggak terang seperti ini. Masih lebih terang nih, ini masih lebih terang, ruangan saya sekarang masih lebih terang, lebih redup dari ini ya, kamu bayangin sendiri. Jadi singkat cerita, saya nonton ini udah mulai jam 9 malam ya. Di sana di kota Palu jam 9 malam udah sepi ya, beda di kota Medan sekarang, biar jam berapa pun rame. Jadi saya nonton, tiba-tiba TV-nya kabur. Nah kabur maksudnya TV-nya bukan lari ya gitu, nggak kabur, bintik-bintik gitu ya. Jadi saya kok jadi bingung gitu, padahal kan antena baru ya gitu, TV-nya memang lama, TV tabung yang kecil gitu. Nah jadi saya otak-atik di remote, dan saya dekati juga mungkin di belakang kabel antena itu ya, nggak juga bagus gitu. Tapi ya udahlah, saya tetap melanjut nonton. Tiba-tiba saya haus gitu, saya beranikan lah mau ke belakang. Saya lihat lorong mau ke dapur, sangat gelap, nggak ada lampu. Saya beranikan dengan saya merinding ya, dengan rasa merinding gitu kan, cepat-cepat saya balik lagi ke ruang TV tersebut ya. Benar nih, saya merinding. Jadi setelah saya duduk, saya minum, saya santai lagi, tapi aku udah mulai ada rasa takut gitu ya dari belakang tersebut. Apalagi teringat lagi dengan apa yang dibilang tetangga sebelah ya gitu ya. Jadi saya mulai amburadul, pikiranku udah mulai macam kacau lah, horor pokoknya. Jadi saya coba menghilanginya dengan menonton. Makin hari TV-nya makin rusak gitu. Rusaknya bukan rusak gimana kalau misalnya nggak ada antena, kabur semua gitu. Kenapa nih TV ya gitu. Sampai saya pukul-pukul atasnya, bang gitu. Siapa tahu bener, siapa tahu bagus ya gitu ya. Nggak juga. Saya kembali duduk lagi ya, kembali duduk di posisi saya semula. Pas saya mau, sumpah merinding gua. Pas saya mau ganti channel, memang bener-bener sangat jelas. Sumpah merinding gua, sangat jelas. Sosok wanita. Gila, merinding gua menceritainya.
sosok wanita lewat, sap, kayak bukan bayangan hitam ya. Ini kayak kalau misalnya kalian para editing ya, di Photoshop itu expose-nya dikurangi, kelihatan tuh rambutnya sama jubah putih gitu ya. Dia lewat gitu, tapi nggak ganggu, hanya lewat. Mungkin dia menandakan bahwa aku juga ada di sini gitu. Saya langsung merinding. Saya nggak lari gitu. Kalau lari mungkin kata orang bisa sakit. Saya coba menganggap itu semua halusinasi saya ya gitu. Saya berdiri, saya matikan TV, terus saya langsung masuk ke kamar. Saya berbungkus. Saya tutup semua seluruh badan saya gitu ya. Gak sampai situ aja loh. Saya mau tidur, susah banget tidur. Saya coba tutup mata gitu ya, tapi gak bisa tertidur. Di saat saya mulai mengantuk, tapi mata saya susah tertidur ya, tapi mulai mengantuk. Di atas terdengar lagi gimana suara langkahan manusia ya, apalagi lantai 2 kan papan, jadi kalau orang manusia lewat pasti kedengaran cerek seperti itu. Aduh, saya bilang ini udah gak benar nih, besok aku bawa teman. Itu dalam hati saya mencoba tutup mata juga nggak bisa. Sampai jam berapa coba? Jam 3 subuh ya. Makin aneh. Saya pas buka selimut saya lihat di ujungnya, di pojokan gitu ya. Sumpah, itu apa tuh kan tuh. Saya tutup balik lagi, saya nggak tahu itu apa. Saya tutup balik lagi, saya coba berdoa, saya Kristiani, darah Yesus gitu. Saya berdoa, dan singkat cerita saya tertidur. Saya nggak tahu apa lagi yang terjadi setelah saya tidur ya gitu, karena saya nggak pasang CCTV. Yang jelasnya besok pagi saya bangun udah semuanya terbuka, sarung terbuka mungkin, atau karena saya lasak, nggak tahu lah ya. Semenjak kejadian itu teman-teman, saya panggil teman-teman saya maupun sepupu saya untuk teman saya tidur gitu ya. Dan mungkin karena sudah keseringan rame di situ, si sosok wanita tersebut udah nggak terlalu mencolok gitu. Nah, jadi mungkin kalian yang sendirian di ngontrak atau ngekos gitu ya, mungkin lebih baik kalian ajak teman deh ya gitu, biar lebih rame, lebih bagus. Nah, mungkin ini kisah nyata saya. Semoga cerita saya ini membuat kalian terhibur, atau yang penakut ingin dengar cerita horor tapi tetap didengar juga sama seperti saya. Bagi kalian yang ingin juga menceritakan kisah nyata kalian atau cerita horor kalian bisa komen di bawah, atau nanti saya buat di deskripsi nomor WA, bukan WA saya ya, tapi saya yang pegang juga, khusus bagi kalian yang ingin menceritakan kisah nyata kalian atau kisah cerita horor kalian. Oke teman-teman, tetap stay tune di segmen Pocon Horor, podcast Econ Horor. Sampai jumpa di next cerita kisah nyata horor selanjutnya. Bye.